Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fihina Khairanisa. Saya di sini ingin menceritakan tentang kisah sahabat Rasul, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqash dalam mencapai kesuksesannya di usia muda. Sa'ad bin Abi Waqqash lahir pada tahun 595 di kota Mekah, wafat pada tahun 674 di Madinah. Beliau berasal dari Bani Zuhrah, tepatnya suku Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqash adalah paman Rasulullah dari pihak ibu Aminah binti Wahab. Selain mendapatkan kesuksesan dunia sebagai seorang panglima perang yang hebat dan juga sebagai seorang pengusaha yang sukses, Sa'ad bin Abi Waqqash juga mendapatkan kesuksesan di akhirat. Beliau termasuk satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqash adalah salah seorang pemuda yang sangat terampil dalam menggunakan panah. Kemampuannya yang mampu membidik sasaran dengan menggunakan panah telah diakui kehebatannya oleh kaum Quraisy. Beliau tidak hanya terampil dalam menggunakan anak panah, namun beliau juga memiliki kemampuan yang baik dalam membuat dan memproduksi panah serta peralatan pendukungnya, seperti tombak, busur, dan senjata lain yang dihasilkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash diakui kualitasnya sebagai yang terbaik, sehingga banyak kesatria kaum Quraisy yang memesan panah, busur, dan juga tombak kepada Sa'ad bin Abi Waqqash. Beliau memanfaatkan keterampilannya dalam membuat senjata sebagai jalur produksi yang ditekuninya. Beliau tidak hanya memproduksi panah, tombak, dan peralatan lainnya, namun beliau juga menyediakan layanan servis untuk melakukan perbaikan terhadap senjata yang dimiliki para kesatria kaum Quraisy. Inilah bisnis awal yang dikelola dan digeluti oleh Sa'ad bin Abi Waqqash, yaitu pembuatan dan pelayanan servis peralatan perang. Sa'ad bin Abi Waqqash muda merupakan seorang pemuda yang sangat mandiri, walaupun beliau terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Beliau tidak mau menggantungkan hidupnya terhadap harta kekayaan orang tuanya. Kemandirian tersebut terlihat dari keseriusan beliau dalam mengelola bisnis peralatan perang sejak usia muda. Kemudian beliau mulai mengembangkan bisnisnya kepada sektor lain, utamanya sektor pertanian dan peternakan. Ketika terjadi konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, Sa'ad bin Abi Waqqash memilih untuk tidak berpihak kepada keduanya. Kemudian beliau mengasingkan diri ke sebuah wilayah selatan Madinah yang bernama Aqi. Di tempat tersebut, beliau membuat sebuah rumah sebagai tempat untuk mengembangkan bisnis di bidang pertanian serta peternakan. Beliau tinggal di sana sampai menutup usianya. Salah satu bukti bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash adalah salah seorang yang kaya dapat kita lihat pada sebuah hadis yang tercantum pada Sahih Muslim, yaitu pada kitab wasiat yang judulnya itu wasiat dengan sepertiga harta. Hadis tersebut menceritakan tentang kondisi Sa'ad bin Abi Waqqash yang sakit ketika mengerjakan haji. Kemudian Rasulullah menjenguknya dan mendoakan kesembuhan untuknya. Setelah Rasulullah mendoakan Sa'ad bertanya kepada Rasulullah bahwa apakah beliau diizinkan untuk mewasiatkan seluruh hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Lalu Rasulullah melarang hal tersebut, sampai pada akhirnya Rasulullah mengizinkan dan menyarankan untuk sepertiga dari hartanya saja yang digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Dari hadis tersebut jelas terlihat bahwa Sa'ad telah memiliki harta yang cukup banyak pada saat beliau menjalankan haji. Menurut catatan dari Abdus Sattar Asy-Syaikh, ketika wafat, Sa'ad bin Abi Waqqash meninggalkan kekayaan sebanyak 250.000 dirham atau setara dengan 23,75 miliar rupiah. Dari cerita Sa'ad bin Abi Waqqash, kita sepakat bahwa Rasulullah dan para sahabatnya adalah contoh teladan yang dapat kita jadikan panutan dan inspirasi dalam menjalani kehidupan. Begitu juga dengan kehidupan dan kisah bisnis dari Sa'ad bin Abi Waqqash. Ada 3 pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah dan perjalanan bisnis dari Sa'ad bin Abi Waqqash. Pertama, ada aspek kemandirian. Seperti yang kita tahu, Sa'ad terlahir di keluarga yang berkecukupan. Namun demikian, sejak muda beliau sudah hidup mandiri, menekuni bisnis sejak usia muda dengan membuat persenjataan yang kemudian menjualnya kepada kesatria Quraisy. Pilihan Sa'ad untuk tidak bergantung kepada harta keluarganya adalah sebuah teladan yang sangat bagus untuk kita semua. Kita dapat menjadikan hal tersebut sebagai inspirasi. Kemandirian adalah modal penting untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu menjadikan hobi memanahnya sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis secara profesional, yaitu membuat peralatan untuk perang sebagai mata pencaharian utama. Ada banyak orang yang mendapatkan kesuksesan dari inspirasi yang awalnya hanya hobi, tapi bisa menjadikan inspirasi untuk menghasilkan uang. Hal terpenting jika kita ingin menjadikan bisnis sebagai sebuah hobi atau sebaliknya adalah kemampuan yang harus kita miliki untuk menghubungkan antara hobi kita dengan kebutuhan masyarakat dan menciptakan sebuah koneksi yang harmonis antara kebutuhan pasar dan hobi
dalam menjalankan sebuah bisnis. Lalu yang ketiga yaitu kemampuan adaptasi dan transformasi yang baik. Jika kita cermati dari perjalanan hidup Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau melakukan transformasi bisnisnya dari seorang pembisnis senjata menjadi seorang petani dan peternak. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa Sa'ad dapat beradaptasi dalam penyesuaian untuk situasi pada saat itu. Dalam konteks bisnis modern, kemampuan adaptasi sesuatu yang mutlak dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.